Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di metode membaca Al-Quran, cara membaca Al-Quran yang dalam hal ini menggunakan atau yang kami gunakan metode praktis tatanzil. Cuma siapapun para penonton channel ini yang sebelumnya tidak pernah mengenal metode cara membaca Al-Quran misalnya, atau pernah mengenal satu metode cara membaca Al-Quran dengan terus intens mengikuti setiap tahapan-tahapan penjelasan, insya Allah akan membantu bagi para penonton untuk bisa membaca Al-Quran dengan mudah, insya Allah. Karena di channel ini kami ulas per halaman satu per satu. Pada kali ini halaman 23 adalah pengenalan bunyi harokat kasroh tanwin. Kalau sebelumnya pengenalan harokatnya, kalau kasroh 2 bersamaan itu namanya kasroh tanwin. Nah sekarang di halaman 23 ini adalah pengenalan bunyi harokat kasroh tanwin. Ini namanya tin. Ini juga sama tin. Ini sama tin. Jadi kalau ta, tan dibaca tin. Kalau jan, jin. Kalau an, ain, begitu. Jadi pengenalan bunyi harokat kasrah tanwin. Kalau i, in. Kalau mim, min. Kalau yi, yin. Boleh dicoba seperti ini. Setelah dianggap mampu, setelah dijelaskan di atas garis putus-putus ini dan dianggap mampu oleh pendidik kepada anak didik, baru disuruh baca. Disuruh baca. Dengan tetap diawasi. Semua yang sudah telah dilalui, pokok pembahasan yang harus dicapai yang sebelum-sebelumnya di halaman di juz 2 ini atau di juz 1, semuanya harus betul-betul diperhatikan. Jadi dibaca, ayo nak dibaca. Darajatin aliyatin humazatin wa alamatin. Diacak boleh. Hayatin. Ini kan wawunya tidak berfungsi. Telah diberi contoh di halaman sebelumnya. Waw yang tidak berfungsi seperti amani, alifnya tidak berfungsi juga sudah diberi contoh di sebelumnya. Wa mata'an ada sururin. Begitu dianggap mampu, pengucapan kasrah tanwinnya sudah bagus, tentunya juga yang sebelum-sebelumnya pokok pembahasan sudah terpenuhi, baru bisa pindah pada halaman 24. Di halaman 24 ini
bukan cuma satu kata, lebih panjang lagi, 2 kata. Langsung ini tugasnya ada ide. Khalidina fiha ala rasulina. Boleh, meskipun bacaannya tidak cepat. Dengan bacaan lambat kayak gini boleh, nggak apa-apa. Ata'an hisaban, kutubihi wa rusulihi, rafa'aha wa wada'ah, dan begitu seterusnya. Setelah dianggap mampu, pokok-pokok pembahasan yang harus dipenuhi sudah tercapai, boleh dinaikkan. Makanya pendidik atau guru itu harus betul-betul tahu, paham pokok pembahasan apa yang harus dicapai. Harus. Ini bekal, salah satu bekal seorang pendidik di dalam mengajarkan metode membaca Al-Quran ini. Harus tahu pokok pembahasan apa yang harus dicapai. Itu harus dikuasai. Dari sebelum-sebelumnya, di juz 1 yang telah dilalui, di juz 2 pada halaman sebelumnya ini, apa yang harus dicapai ini harus diketahui, harus dimiliki oleh seorang guru. Tidak boleh dan tidak layak apabila seorang guru tidak tahu pokok pembahasannya. Aneh ketika mengajarkan anak didik, sedangkan dia pendidik tidak tahu pokok pembahasan apa yang harus dicapai oleh anak didik. Jadi salah satu bekal dari seorang guru yang harus dimiliki itu tahu terhadap pokok pembahasan yang harus dicapai oleh anak didik. Setelah dianggap mampu, di praktek tadi di bawah garis paling bawah ini pengenalan halaman. Ini halaman 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Coba disuruh ke anak didik, diperintahkan. Ini halaman berapa? 40 ini, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Gitu. Sudah, tidak usah terlalu ditekankan, nggak apa-apa. Baru setelah itu pindah ke halaman berikutnya, yaitu halaman 25. Pengenalan bunyi harokat dhammah tanwin. Ini tun, ini sama tun, ini tun. Jadi kalau un, kalau jun, kalau mun. Ingat, kalau harokat kayak gini namanya dhammah tanwin, bunyinya tun, mun. Kalau dirasa sudah cukup dan difahami oleh anak didik, tinggal dipraktekkan. Ayo dibaca. Tidak cukup hanya ditanyakan faham tanpa ada praktek. Paham nak, ngangguk dia. Lalu prakteknya tidak misalnya. Ini juga kurang. Pakai alat peraga misalnya. Alat peraga dijelaskan ini bunyinya kalau dhammah tanwin un, mun, faham misalnya. Anak didik sudah mengangguk atau mengiyakan, faham. Lalu dirasa cukup, itu juga belum. Perlu ada langsung ada perintah langsung untuk prakteknya.
praktek dari apa yang dijelaskan harus langsung diperintahkan. Seperti ini di bawah langsung disuruh baca. Zulumatun. Untuk mengetahui harus langsung diuji. Apakah betul faham? Apakah anak didik betul-betul tahu, mengerti dengan apa yang kita sampaikan, yang pendidik sampaikan. Zulumatun hafizatun ghisyawatun syidadun, dan seterusnya. Dianggap mampu, pindah. Pindahnya ini dari halaman satu ke halaman berikutnya. Bisa saja pada hari itu juga, bisa saja keesokannya, gak apa-apa. Misalnya dia nggak mampu, ya sudah cukup. Ini besok naik ke sini, jadi besok. Di halaman 26. Di halaman 26. Ini praktek kolom praktek disuruh baca pada anak didik. Salamun, rahimun, raufun, nasiyatin. Ini yang praktek yang kasrah tanwin, yang harkat. Ghafuran, fathah tanwin. Fanadhiratun, dhamma tanwin. Dan praktek-praktek yang mana yang panjang, yang mana pendek. Setelah dianggap mampu, di bawah garis paling bawah itu pengenalan halaman. 12, 21, 13, 31. Jadi kalau terbalik kayak gini, jadi harus dikenalkan ini 14. Kalau kebalik ke sini 41, ini 15, 51. Dicoba satu kali aja nggak apa-apa. Baru setelah dianggap mampu, halaman 27 disuruh baca. Waja'u fatuhajiru wakulu fasajadu yuhasabu la syahidun samawatin kana ma'ahu. Misalnya agak diputus boleh, yang penting panjang pendeknya disambung. Kana ma'ahu, semakin bagus. Sabilihi, sampai semuanya dibaca, tapi dengan cara diacak boleh. Setelah dianggap mampu, di bawah garis itu pengenalan halaman lagi 47. Ini 48, 49, 50, 51, 52. Berapa? Coba. Cukup dikenalkan saja. Di halaman 28. 28. Ini juga sama kolom praktek. Wa fumiha wa adasiha wa basaliha salamun hiya. Tanwinnya sekarang ada di tengah nih. Lahu dafi'un kufuwan ahadun. Ini ada semua dalam satu contoh ini. Ada fathah tanwin, dhamma tanwin. Bi ayatina, ini fathah panjang. Fihi muhana wa ma banaha yataghamazuna. Setelah dianggap mampu, di bawah garis paling bawah pengenalan halaman lagi 53, 54, 55, 56, 57, 58. Begitu. Setelah dianggap mampu, baru di halaman 29. Ini bukan satu kata, dua kata. Hadza haramun wa hadza halalun.
hadza ta'amun wa hadza kitabun. Contoh yang lain, khuluqin awimin fahiya khafiyatun Yugulamin halimin, boleh. Wahada siratun, balik ke atas lagi boleh, gak apa-apa. Nah, setelah dianggap mampu, baru nanti boleh naik pada halaman berikutnya. Makanya harus, sekali lagi saya sampaikan, harus pendidik itu betul-betul faham, sebagai bekal pada pendidik, betul-betul faham terhadap dan mengetahui ya terhadap pokok pembahasan yang harus dicapai. Dan pokok pembahasan yang sebelum-sebelumnya telah dilalui itu harus betul-betul sudah sudah diketahui dengan baik oleh pendidik. Harus betul-betul diketahui. Tidak boleh pendidik itu tidak tahu pokok pembahasan lalu mengajar. Jadi baiknya ya betul-betul sudah mempersiapkan diri agar nanti apa yang didapat oleh anak didik itu maksimal. Makanya dawuh guru kami Pak Yil Baswari Ali itu, ilmu yang didapat itu oleh anak didik, sulit tidaknya itu dipahami oleh anak didik itu tergantung kepada guru yang menyampaikan dawuh beliau. Tergantung pada pendidik atau pengajar. Semudah apa pendidik atau guru menyampaikan, serumit apa penyampaian guru atau pendidik. Jika mudah dicerna, insya Allah akan dirasa lebih baik. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.